Halo teman-teman, saya kembali general reading. Kali ini saya akan reading tentang energi dari seseorang yang saat ini sedang dirimu pikirkan. Dan di depan ini ada 3 deck. Untuk deck yang pertama kita akan mencoba untuk mengambil energi dari seseorang tersebut di sini di deck yang pertama. Dan deck yang kedua kita akan cross check dengan energimu sendiri di sini. Untuk deck yang kedua ini silahkan betul-betul diperhatikan ya, apakah yang ada di deck yang kedua ini sesuai dengan apa yang dirimu rasakan di dalam hubungan ini, atau apa yang menjadi pengalamanmu di sini. Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untukmu. Jadi silahkan di skip. Dan untuk deck yang ketiga, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana potensi dari hubungan ini. Kita ambil deck yang pertama. Saya berharap semoga yang ada di tebaran deck yang pertama ini adalah betul-betul energi dari seseorang yang ingin dirimu ketahui kabarnya saat ini. Untuk deck yang pertama, di baris pertama ada Five of Pentacles, lalu The Hierophant, lalu Eight of Wands, Queen of Rods, Justice ya. Di kartu yang pertama Five of Pentacles. Ini adalah ketimpangan ya di dalam sebuah hubungan ya. Jadi salah satu sedemikian besar berkorban di dalam hubungan ini, sedangkan yang satunya lagi tidak seperti pasangannya ya. Ini bisa diartikan di sini dia juga menyadari ya bahwa di dalam hubungan dengan dirimu itu ada ketimpangan di mana dirimu begitu banyak berkorban di dalam hubungan ini sedangkan dia tidak ya. Di sini juga bisa diartikan dia merasa ya dirimu mengejar cintanya juga bisa ya. Jadi kalau saya korelasikan dengan kartu-kartu berikutnya ya, di kartu yang pertama ini adalah energi pada awalnya ya. Jadi mungkin ini adalah permulaan di dalam sebuah hubunganmu dengan dia ya, di mana dia merasa dirimu kecintaan ya terhadap dia, mungkin begitu. Dan di sini juga bisa diartikan bisa saja dia memandangmu sebelah mata karena dia berpikir dirimu terlalu mencintainya dan ada banyak perbedaan ya di dalam hubungan ini. Ini bisa perbedaan status sosial, bisa perbedaan culture, bisa perbedaan usia, bisa perbedaan agama ya. Jadi di kartu yang kedua The Hierophant ini. The Hierophant lalu ada Eight of Wands ya. Artinya di sini perbedaannya begitu banyak ya. Dan dari perbedaan ini memicu datangnya permasalahan yang bertubi-tubi ya. Eight of Wands ya, ini menegaskan ya tentang kejadian yang seling berulang ya, atau banyak kejadian yang berawal atau dipicu oleh perbedaan. Bisa juga perbedaan cara pandang di dalam memandang sebuah komitmen ya. Itu cukup fatal ya, karena di satu sisi mungkin pasangannya ingin all in ya. Pasangannya ingin terbuka tanpa adanya privacy, sedangkan yang satunya sebaliknya ya, merasa di dalam sebuah hubungan harus ada privacy ya. Dan diberikan kebebasan untuk bagaimana ya mempertanggungjawabkan komitmen itu sendiri dengan tidak mau dibatasi hubungannya dengan lawan jenis karena dia menentukan batasannya sendiri sesuai dengan apa yang dia yakini, misalnya seperti itu. Dan di sini di kartu yang kedua dia betul-betul merasa bahwa perbedaan ini adalah sebuah masalah ya sebenarnya ya. Dia merasa tidak nyaman dengan perbedaan ini. Mungkin ini memicu sikap angkuhnya juga bisa pada awalnya ya.
Karena di sana di kartu kelima ada justice ya, yang artinya makin lama dia mikir ya. Mungkin awalnya dia pemahamannya belum sampai ya. Mungkin seperti itu. Dengan berjalannya waktu seseorang itu memang bisa berubah ya. Bisa berubah lebih bijaksana, bisa berubah lebih bisa mengontrol emosi ya dengan bagaimana dia belajar ya di dalam hubungan ini sendiri. Dan di kartu keempat ada Queen of Rods ya. Di kartu keempat ini terlihat energi ya, di mana di dalam hubunganmu dengan dia ya, dia juga menyadari bahwa banyaknya permasalahan di sini tidak membuat dia mungkin meninggalkan dirimu pada awalnya ya, atau di banyaknya masalah ini tetap membuat dia merasa tertarik dengan dirimu ya, karena dirimu itu adalah sosok yang membuat dia kangen ya, karena ada hal yang di sini keunikanmu ya yang sulit tergantikan ya. Jadi dirimu adalah sosok yang istimewa, yang unik ya, yang mungkin terkadang jadi troublemaker, tetapi di sisi yang lain ya dia mengakui dirimu adalah sosok yang menarik untuk dia ya. Oke. Dan di kartu kelima ya, terlihat di sini di mana dia pada akhirnya mempertimbangkan ya sisi positifmu, sisi negatifmu di dalam hubungan ini ya. Dia juga mungkin makin lama menyadari ya bahwa ternyata ya dengan berjalannya waktu, dengan dia menjalani hubungan ini ya dengan dirimu, membuat dia belajar banyak hal juga bisa ya. Atau di sini juga bisa diartikan kondisi yang membuat segala sesuatu hal itu menjadi terlihat ya. Mungkin misalnya dirimu berinvestasi positif di dalam hubungan ini dengan memberikan perhatian, kasih sayang ya, melakukan hal-hal yang baik ya di dalam hubungan ini. Bisa saja di sini dia pada akhirnya menyadari itu ya. Dia mempertimbangkan banyak hal yang dia rasakan di dalam hubungan ini dari kebaikanmu ya. Dari hal-hal yang dirimu lakukan untuk dirinya ya. Oke. Jadi sisi positifmu dan sisi negatifmu ya di sini. Dia menilai itu ya. Oke. Oke. The Tower ya, lalu ada Eight of Cups di sini bisa diartikan perubahannya ya. Oke, jadi kondisi sudah berubah ya di sini ya. Mungkin yang awalnya kalian berdua saling mesra ya, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, komunikasinya intens. Mungkin saat ini komunikasinya tidak seintens dulu ya. Mungkin juga di sini kondisinya tidak lagi sama seperti sebelumnya, di mana mungkin kalian berdua ya tidak sedekat atau suasananya tidak sehangat sebelum-sebelumnya ya. Mungkin seperti itu ya. Karena di sini ada perbedaan ya yang mungkin dipicu oleh sebuah permasalahan yang cukup besar juga bisa ya. Oke, suasana atau kondisi di dalam hubungan yang jelas berubah, tapi dia sendiri juga saat ini sudah berubah loh. Jadi kalau awalnya mungkin dia menyepelekan dirimu, awalnya dia tidak menyadari atau tidak mengakui keberadaanmu, pada akhirnya ini adalah hal yang berbeda ya, di mana dia merasa dirimu adalah orang yang mungkin seharusnya diberikan perhatian atau kasih sayang ya. Dan dia meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya juga bisa ya di sini ya. Misalnya dia sebelumnya sering mungkin ya keluar malam dengan teman-temannya, saat ini sudah tidak lagi ya. Mungkin sudah mulai mengerti ya bagaimana dia harus bersikap, memprioritaskan prioritas penting di dalam hidupnya ya. Atau jika dia biasanya boros, saat ini sudah
belajar berhemat, misalnya seperti itu ya. Oke, karakter seseorang itu memang sulit untuk berubah atau bahkan tidak bisa berubah ya. Tetapi sikap seseorang ya itu bisa berubah dengan bagaimana dia menyadari ya kondisi yang ada di sekitarnya. Ini kalau saya simpulkan ya, sikapnya dia berubah karena dia menyadari banyak hal yang ternyata ya tidak sesuai dengan apa yang dulu dia pikirkan. Kalau misalnya awalnya dia gampangin dirimu, dia merasa memandangmu sebelah mata ya. Atau bisa juga dia berpikir dirimu mengejar-ngejar cintanya ya. Pada akhirnya mungkin dia menyadari bahwa dia juga butuh dirimu ya. Dia gak bisa hidup tanpa dirimu. Dan dengan dirimu dia belajar banyak hal yang pada akhirnya di sini bisa saja ya dia tidak lagi seperti dulu ya. Mungkin dia lebih bisa menguasai emosinya ya. Jadi egonya mulai menurun ya, bisa seperti itu. Ya, sedikit demi sedikit. Tapi jelas sekali dia memiliki perubahan yang cukup signifikan ya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di kartu ke-8 ada Nine of Cups ya. Ini bisa diartikan dia menginginkan keselarasan atau hubungan yang baik dengan dirimu ya. Dan di kartu ke-9 ada The Hangman ya. Di sini bisa diartikan dia merasa ada yang belum selesai di sini di dalam hubungannya dengan dirimu. Atau ada permasalahan yang masih membuat dia penasaran juga bisa. Oke, dan di kartu ke-10 ada Two of Swords ya, di mana di sini bisa diartikan dia bimbang ya dengan apa yang menjadi keputusannya ya. Oke, sepertinya dia tidak tahu ya apa yang harus dia ambil sebagai pertanggungjawaban di sini untuk saat ini ya. Karena ini diilustrasikan oleh seseorang yang menutup mata ya. Dia nggak ngerti mana yang harus dia pilih dari dua hal yang ada di depannya. Oke, ini juga bisa diartikan bisa saja dia sedang berada di antara dua pilihan saat ini. Atau dia sedang sulit untuk memutuskan sebuah keputusan besar ya di dalam hubungannya dengan dirimu. Satu kartu lagi. Two of Wands ya. Dia masih memperhatikan dirimu ya saat ini ya. Jadi dia seperti wait and see ya. Dan ini juga bisa diartikan dia saat ini sadar ya bahwa di dalam sebuah hubungan harusnya ada kontribusi dari dua sisi ya. Kalau dia merasa dulu sebelumnya di dalam hubungan ini ada ketimpangan ya, dirimu begitu banyak berjuang di dalam hubungan ini sedangkan dia tidak, ini kelihatannya dia mulai menyadari bahwa seharusnya dia juga berkontribusi di sini ya, agar di dalam hubungan ini ada keseimbangan. Oke. Kalau dilihat di sini dari tebaran ini, sepertinya ya apa yang menjadi usahamu ya di dalam hubungan ini tidak sia-sia. Setidaknya cara pandangnya dia mulai bisa mengerti ya di sini ya bahwa dirimu adalah seseorang yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Intinya seperti itu. Oke, kita berlanjut ke energimu. Deck yang kedua, kita cross check dengan apa yang menjadi pengalamanmu atau apa yang dirimu rasakan di dalam hubungan ini.
Two of Pentacles ya, lalu ada Six of Cups ya, Three of Swords ya, lalu ada Two of Wands, Page of Swords ya. Oke, Two of Pentacles, lalu ada Six of Cups dan Three of Swords ya. Saya membaca dari kartu kedua dulu ya, agar mudah dipahami ya. Jadi 3 kartu ini ada hubungannya ya. Jadi Six of Cups ya. Bisa saja saat ini dirimu terkadang merasa kangen ya dengan dia. Jauh di lubuk hatimu merindukan dia ya, karena dia adalah orang yang setidaknya ya pernah dirimu cintai, atau dulu dirimu begitu mengagumi dia, begitu mencintai dan menyayangi ya. Jadi saat-saat yang indah ya, dimana di situ dirimu pernah bahagia, itu adalah hal yang memang tidak terlupakan ya. Jadi terkadang dirimu kalau ingat itu kangen, intinya seperti itu. Dan di kartu ketiga ada Three of Swords ya. Di sini rasa sakit hatimu ya di dalam hubungan ini cukup dominan ya dibanding rasa kangenmu. Lebih besar rasa sakit hatimu atau rasa kecewamu di sini. Dan ini membuat dirimu mengalihkan dengan menyibukkan diri juga bisa. Di kartu yang pertama ada Two of Pentacles. Jadi dirimu mungkin sibuk bekerja, sibuk berbisnis ya. Dirimu tidak ingin berpikir hal-hal yang menguras energimu ya. Jadi dirimu juga berpikir bahwa ada prioritas lain yang lebih penting ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi Two of Pentacles, Six of Cups dan Three of Swords, yaitu mengatakan seperti apa yang tadi saya sampaikan ya di sini ya. Dan di kartu keempat ada Two of Wands ya di sini. Two of Wands di sini bisa diartikan dirimu ingin hubungan yang seimbang juga bisa, atau dirimu bisa saja di sini seperti menanti ya reaksinya dia bagaimana, atau dirimu berharap dia berusaha untuk lebih baik lagi ya, untuk bagaimana hubungan ini bisa dipertahankan juga bisa. Dirimu seperti melihat dia seperti apa sih effortnya ya, begitu. Kalau dia tidak melakukan tindakan atau tidak memperjuangkan ya, mungkin dirimu pun juga siap untuk melepas di sini karena rasa sakit hatimu begitu dominan di sini ya. Dan di kartu kelima ada Page of Swords ya. Dirimu terkadang masih ya memperhatikan dia ya, jadi ada banyak hal yang menarik ya yang berhubungan dengan dirinya yang masih membuat dirimu penasaran di sini. Mungkin terkadang dirimu ingin tahu dia dengan siapa saat ini, atau apa sih yang menjadi rutinitasnya ya, atau bagaimana dia saat ini, sejauh mana sih dia. Mungkin seperti itu ya. Jadi diam-diam dirimu mencari tahu juga bisa, atau bisa juga di sini karena dirimu krisis kepercayaan ya, untuk dirimu yang saat ini masih intens ya dengan dia. Bisa saja di sini dirimu diam-diam cross check ya dengan apa yang menjadi ceritanya. Misalnya dia bercerita dia sedang sibuk di kantor ya, jadi dirimu memata-matai apakah betul dia di kantor atau di tempat lain ya. Atau misalnya saja dia pamit akan menghabiskan weekend dengan teman-temannya ya. Di sini dirimu seperti tidak percaya ya. Jadi dirimu diam-diam mencari tahu apakah betul dia pergi dengan teman-temannya, misalnya seperti itu. Jadi intinya di sini, di baris yang pertama ini, dirimu sebenarnya tidak ingin ya terkuras energimu ya untuk hal-hal seperti ini, hal-hal yang mungkin dirimu tahu ujungnya hanya akan bikin dirimu kecewa ya. Oleh karena itu, pada saat dirimu berpikir atau kepikiran dia ya, dirimu berusaha untuk menyibukkan diri. Kalaupun dirimu mencari tahu ya, itu di sela-sela waktu sibukmu ya. Jadi dirimu di sini tahu mana yang harusnya mendapatkan prioritas utama ya. Jangan sampai urusan asmara membuat dirimu lupa dengan prioritas penting di dalam hidupmu. Itu seperti itu yang ada di dalam hatimu saat ini. Kita lihat baris kedua.
Oke. Ada Seven of Wands ya, lalu ada Knight of Swords, King of Swords, The Hangman dan Four of Swords ya di sini. Two of Wands, dirimu merasa dia bertentangan dengan dirimu dan dia nggak mau ngalah, jadi dirimu capek dengan dia yang egois. Tapi di satu sisi ini adalah perlawanan dari dua sisi ya. Mungkin dia juga melihat dirimu nggak mau mengalah ya pada saat itu ya. Jadi di sini masing-masing dari kalian berada di kebenaran ya, sesuai dengan cara pandang dari masing-masing ya. Masing-masing memandang dari sudut yang berbeda, sudut yang diyakini oleh dirimu ataupun dirinya, di mana itu berseberangan ya. Dan di sini ada spontanitas dari dia yang membuat dirimu sakit hati ya di sini. Jadi di sini dirimu terkadang terluka oleh kata-katanya, padahal dia mengatakan itu mungkin nggak dipikirin ya. Setelahnya mungkin dia lupa, bahkan saat ini dia lupa, tapi dirimu masih ingat ya, karena ini kejadian yang tidak direncanakan atau tidak dipikirkan oleh dia ya. Jadi dia asal berbicara, dia beralasan dengan kata-kata spontanitas ya. Dan ini sungguh menyakiti hatimu ya. Lalu ada King of Swords ya di sini ya. Dirimu merasa dia adalah orang yang nggak bisa dikritik, orang yang otoriter ya. Bahkan terkadang dirimu merasa dia seperti seorang diktator ya, yang ngatur-ngatur ya, tetapi tidak mau dikasih masukan ya. Dirimu mungkin keberatan sedikit saja, dia akan marah ya. Karena dia tidak ingin privasinya diganggu oleh pasangannya ya. Jadi di sini dirimu seperti merasa berhubungan dengan seseorang yang keras hati ya. Di kartu ke-9 ya, ada The Hangman ya. Oke, dirimu merasa sebenarnya di dalam hubungan ini ada banyak ganjalan ya, atau ada banyak hal yang belum bisa terselesaikan dengan baik ya. Hanya saja dirimu memilih untuk tidak peduli ya di sini ya. Jadi Four of Swords ya, ini adalah dirimu yang sudah merasa lelah ya dengan banyaknya usaha yang dimana dirimu merasa usaha itu sia-sia ya. Banyak hal yang sudah dirimu coba untuk lakukan ya, tetapi hasilnya tidak pernah sesuai dengan apa yang menjadi harapanmu di sini. Karena menurutmu dia adalah orang yang begitu keras hati ya. Jadi dia tidak bisa melihat pengorbananmu, tidak bisa melihat usahamu ya. Ini yang dirimu rasakan sampai saat ini. Padahal kalau di cross check dengan energinya tadi, kelihatannya dia sudah menjadi seseorang yang berbeda ya. Sedikit demi sedikit dia mulai merasakan bahwa apa yang selama ini menjadi keputusannya atau apa yang selama ini dia lakukan di dalam hubungan ini itu tidak adil untuk dirimu ya. Dengan berjalannya waktu ya, ada kesadaran dari dalam dirinya. Walaupun awalnya dia merasa dirimu begitu mengejar cintanya. Satu kartu lagi. Eight of Cups ya. Oke. Kesimpulannya adalah dirimu berubah ya, saat ini sudah tidak lagi sama seperti dulu. Jadi ada banyak hal yang merubah mindsetmu. Ini juga bisa diartikan banyak hal yang menjadi kebiasaanmu dulu yang sering dirimu lakukan di dalam hubungan ini ya, saat ini sudah tidak mau lagi dirimu lakukan. Mungkin dirimu dulu begitu tulus melayani dia ya, dengan penuh totalitas ya. Saat ini dirimu mungkin sudah mulai berpikir tentang prioritas penting di dalam hidupmu ya, lebih mencintai dirimu sendiri ya. Diilustrasikan oleh seseorang yang berjalan menuju
sumber cahaya ya, dan di belakangnya ada api yang kecil. Mungkin di sini dirimu merasa bahwa apa yang menjadi keputusanmu saat ini adalah yang terbaik ya. Dan kalaupun dirimu meninggalkan hubungan ini pun juga itu adalah keputusan yang terbaik ya. Mungkin dirimu di sini juga berpikir bahwa dirimu bisa mencari yang lebih baik lagi ya. Oke, atau kalaupun ya ada beberapa di antara kalian yang masih bertahan di dalam hubungan ini, dirimu sudah menjadi seseorang yang memiliki pemikiran yang tidak sama lagi ya. Kalau sebelumnya dirimu mungkin memiliki inisiatif untuk memulai sesuatu, saat ini sudah tidak lagi ya, lebih pasif mungkin ya. Atau dirimu lebih banyak diam kalau yang dulunya sering memulai percakapan ya. Atau bahkan berinisiatif terhadap hal-hal yang lain, saat ini lebih anteng atau lebih sedikit waktumu untuk dia karena banyak prioritas penting di dalam hidupmu yang menuntut prioritasmu juga saat ini. Kesimpulannya di sini ya, dia berubah, dirimu pun juga berubah, kondisi di dalam hubungan ini otomatis juga berubah ya. Oke, kita lihat bagaimana potensi dari hubungan ini. Deck yang ketiga, potensi dari hubungan ini ke depan ya. Kita lihat kira-kira seperti apa. Oke. Four of Pentacles ya, lalu ada Nine of Swords, Justice, Five of Pentacles, lalu ada Three of Wands ya. Oke. Masih ada rasa sayang ya untuk mempertahankan hubungan ini. Four of Pentacles, ada yang begitu bertahan di sini. Karena di sini juga ada Five of Pentacles ya. Jadi artinya ini bisa saja salah satu pihak yang masih ngotot ingin mempertahankan hubungan ini. Four of Pentacles ya. Kalaupun salah satunya lagi mungkin masih menginginkan hubungan ini, untuk yang resonate dengan tebaran ini, kapasitas cinta kalian tidak sama di sini. Oke. Di kartu yang kedua ada Nine of Swords ya di sini ya. Kepikiran terhadap hal yang sebenarnya masih bisa dihindari ya. Atau ini juga bisa diartikan adanya permasalahan yang membuat rasa sesal di sini ya. Ini bisa dia, bisa juga dirimu. Dan overthinking ya di sini terhadap hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tersebut ya. Di kartu yang ketiga ada Justice ya. Oke, ini bisa diartikan yang bersikap baik atau yang selama ini berinvestasi positif ya terhadap hubungan ini akan bertemu dengan kebahagiaan, begitu juga sebaliknya ya. Yang menyakiti akan disakiti ya. Yang mengkhianati pun juga mungkin akan bertemu dengan kondisi yang tidak jauh beda dengan apa yang menjadi perbuatannya, karena ini seperti buah dari perbuatan ya. Dan ini juga bisa diartikan sisi positif dan sisi negatif dari pasangannya sama-sama disadari oleh masing-masing ya di sini ya. Jadi dia tahu apa yang dirimu sukai dan apa yang tidak dirimu sukai misalnya. Dan apa yang menjadi kelebihanmu, begitu juga kebalikannya, begitu juga sisi yang tidak bisa dia toleransi, maksudnya seperti itu. Dan dirimu pun juga sama-sama ya mempelajari sisi baik dan sisi negatif dari dia ya. Di kartu keempat ya ada Five of Pentacles ya. Oke,
Seperti yang tadi saya sampaikan, di sini ada ketimpangan atau adanya ketidakseimbangan di sini. Salah satu berjuang sedemikian keras di dalam hubungan ini. Dan di kartu kelima ada Three of Wands ya. Ini bisa diartikan salah satu seperti tidak mau berusaha ya, atau bisa juga memang dia sedang menunggu ya waktu yang tepat untuk melakukan apa yang menjadi rencananya ya. Oke, kalau saya korelasikan dengan kartu keempat ya, Five of Pentacles di sini, artinya ini bisa diartikan salah satu tidak mau melakukan tindakan apapun ya, sedangkan yang satunya aktif ya mengusahakan bagaimana hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lihat baris kedua. Di kartu ke-6 ada Four of Cups ya, lalu ada Two of Swords ya, Seven of Cups, Eight of Wands, Three of Cups ya. Ada kejenuhan di sini atau ada yang diharapkan dari kondisi yang ada pada saat itu. Mungkin mengharapkan kondisi yang saat itu tidak terjadi. Misalnya saja masing-masing dari kalian bisa saja saling berjarak ya karena ya kondisi sebelumnya. Mungkin yang diinginkan adalah kondisi yang lebih baik ya, atau kondisi yang hangat ya, yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi saat itu ya. Ini juga bisa diartikan pasangannya ya tidak sesuai dengan kriteria ya, bisa seperti itu. Jadi berharap seseorang yang lebih baik dari pasangannya. Kalau saya korelasikan dengan kartu-kartu sebelumnya, ini bisa disimpulkan seperti itu. Jadi ada perasaan jenuh ya karena ekspektasi yang tidak kesampaian ini tadi. Dan di kartu ke-7 ada Two of Swords ya. Bimbang ya karena tidak bisa menentukan pilihan ya dari apa yang harus dipertanggungjawabkan saat itu. Energinya cukup berat ya di sini ya. Dan Seven of Cups, lalu Eight of Wands dan Three of Cups ya. Kalau saya korelasikan tiga kartu ini, karena di tengah-tengah ada Eight of Wands, saya menyimpulkan adanya potensi yang cukup besar tentang hadirnya orang ketiga. Seven of Cups ya, ini bisa banyaknya orang yang menawarkan ya hatinya untuk salah satu di antara kalian. Dan salah satu di antara kalian memang memiliki banyak pilihan ya. Jadi kalau mau tinggal pilih ya dari orang-orang yang ingin dekat ini ya. Dan di sini di kartu ke-10 ada Three of Cups, di mana ini potensi dari hadirnya cinta segitiga. Oke. Tinggal bagaimana menyikapi ya, karena di dalam sebuah hubungan ya, datangnya permasalahan itu adalah hal yang biasa ya, datangnya godaan dan juga hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tinggal bagaimana menyikapi komitmen itu sendiri dan pertanggungjawabannya terhadap apa yang sudah menjadi komitmen ya dari masing-masing ya. Seven of Pentacles ya, ini ada harapan yang positif ya dari apa yang pernah diinginkan di dalam hubungan ini ya. Pelan tapi pasti kelihatannya apa yang menjadi harapan yang dulu pernah ada itu bisa direalisasikan di sini. Mungkin misalnya dirimu dulu pernah berharap pasanganmu menjadi seseorang yang pengertian, seseorang yang lebih memahami, seseorang yang mungkin tidak egois ya. Di sini ada potensi ya bahwa dia akan pelan-pelan ya menjadi seperti yang pernah ya menjadi harapan positifmu di sini.
Atau misalnya di dalam hubungan ini sebelumnya kalian memiliki sebuah rencana ya. Dan rencana itu kelihatannya sulit untuk direalisasikan ya. Di sini kelihatan ya potensi untuk mungkin ya direalisasikannya rencana tersebut. Saya berharap semoga apa yang menjadi harapanmu di dalam hubungan ini ya bisa terwujud, dan baik dirimu ataupun dirinya sama-sama belajar di dalam hubungan ini agar kedepannya masing-masing bisa bertemu dengan harapan terbaiknya ya, dan segala sesuatu hal semoga bisa dimudahkan untuk sama-sama bisa bertemu dengan kebahagiaan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari masing-masing. Oke, sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.